The real entrepreneurs adalah orang yang selalu open terhadap opportunity dan pengen tahu justru industri yang malah cross, karena that's what I feel dan I believe kita semua sama gitu. Ya berarti lu bukan entrepreneur sejati ya kalau misalnya lu even menutup pintu untuk tahu tentang satu opportunity. Yes, dengerin dulu sih. Halo, gue Tiara dan balik lagi di Life Talks, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para serial entrepreneurs yang katanya udah punya banyak bisnis tapi kok masih mau sih jalanin bisnis asuransi. Oke, boleh nih kita kenalan dulu, karena tak kenal maka kenalan dulu. Dari ujung mana nih? Sebelah sini atau sebelah sana? Boleh. Halo, jadi aku Karina, a life partner dan juga co-founder dari Itlah. Kalau aku Viola Oyong, aku LF partner juga dan juga owner dari klinik kecantikan The Clinic di Alam Sutra dan investor juga. Oke. Halo, perkenalkan nama gue Tiara. Gue adalah LF partner dan juga co-founder dari Ganang Memikat Ready-to-Wear. Oke, halo, nama gue Deborah, gue juga LF partner dan juga founder dari brand Frozen Noodle ya, namanya Humble Me, dan juga cafe Dino Bites Cafe di Jakarta Barat. Tepuk tangan. Yeay. Kan udah kenalan dan kita langsung masuk aja nih. Katanya ada yang bilang jalanin insurance bisnis itu adalah last option kalau lo nggak dapat kerjaan oke. Menurut kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Mulai dari Ibu Deborah sebelah kiri aku. Oke, ya sebenarnya sih mungkin ya 20 tahun lalu mungkin iya gitu kan. Tapi makin kesini tuh nggak setuju sih. Karena ternyata insurance banyak banget yang udah teredukasi tentang insurance gitu kan. Jadi dan ternyata potensi insurance bisnis itu juga bagus gitu loh. Jadi it's not the last option buat gue. Oke. Kalau yang menurut Viola gimana? Kalau menurut aku mungkin last optionsnya itu mungkin karena stigma yang ada berkembang di masyarakat nih. Kalau jalanin bisnis insurance tuh pokoknya kayak sesuatu pekerjaan yang dihindari banget lah gitu kan. Tapi sebenarnya menurut aku zaman sekarang gitu, kalau kalian lihat gitu perkembangan di dunia asuransi, itu sebenarnya banyak banget orang-orang yang terjun di bisnis ini dan melakukan bisnisnya tuh dengan cara yang sangat berbeda gitu sih. Jadi kalau dibilang last option sekarang mindsetnya adalah ngelihat satu dari segi income-nya gimana, terus juga cara menjalankan bisnisnya juga udah berbeda banget gitu ya. Itu udah pasti berbeda lah cara mainnya gitu. Jadi nggak ngelihat itu sebagai suatu pekerjaan yang harus dihindari sih kalau sekarang ya, kayaknya. Iya, bukan last options gitu sih. Kalau menurut Sis Karina gimana Sis? Sama sih, jadi kayak maksudnya stigma is one thing, terus ya mindset aja sih, itu bener-bener perspektif orang. Dan belum join live kali ya, jadi kayak sebenarnya kayak kalau kita kalau udah masuk komunitasnya kan kita juga ngerti kayak komunitas Alive tuh belum kita emang solid banget dan backgroundnya kayak yang kamu bilang tadi Siti, kayak 80% anak Alive sebenarnya udah antara entrepreneurs atau ada yang corporate professionals gitu. Jadi bukan last option kita juga untuk menjalani ini, tapi kita lebih lihat ke business opportunity-nya gitu. Betul. Sama, gue juga disagree dengan statement itu. Karena kalau misalnya insurance business the last option, guys, kita nggak ada di ruangan ini dan duduk di sini. Betul ibu-ibu? Ya maksudnya us gitu yang ada di sini, ya kalian masih running your own business, masih running your F&B business, seperti Deborah dan Karina kan. Karena Itlah, Deborah masih ada Humble Me, dan Viola juga masih ada klinik, now malah terjun ke investing juga, dan aku juga masih running my business gitu. Jadi pembuktiannya sebenarnya ada di depan kalian teman-teman gitu ya, bahwa it's not the last options, opportunity-nya masih luar biasa ya, masih blue ocean banget. Mari kita to the next pertanyaan gitu ya. Kan kita semua nih ya adalah business owners, apapun industrinya macam-macam tadi gitu, yang udah punya bisnis yang running well dan sebenarnya masih kita jalanin ya bisnisnya. Kok masih bisa dan tertarik sih untuk join Alive di bisnis insurance ini? Dari siapa nih? Ya, dari aku dulu ya. Kalau ditanya kok bisa sih join akhirnya di insurance, kalau aku pribadi jujur ya awalnya sih ya iseng aja.
coba, nggak ada sama sekali niatan untuk seriusin bisnis ini gitu. Jadi awalnya kira-kira tuh pada saat pandemi gitu ya, aku sebenarnya sekeluarga udah melek banget tentang insurance. Jadi memang sudah menjadi nasabah gitu ya, udah lama sekali, belasan tahun gitu. Tapi memang belum pernah kepikiran untuk menjalankan bisnisnya gitu. Sampai suatu kali ada beberapa orang sebenarnya yang approach aku gitu ya, tapi mungkin timingnya lagi belum tepat. Karena aku kan tadi masih growing my business juga kan, jadi merasa kayaknya ini bukan buat gue gitu, dulu mikirnya gitu. Sampai akhirnya memang balik lagi timing, sampai aku ada kebutuhan gitu ya, kebutuhan proteksi gitu kan. Dan kebetulan saat itu teman baik aku dari lama ya, dari sekolah, si Nita tuh approach juga gitu kan. Nah disitulah aku ngerasa oke, ketika dia ngajakin ya udah apa namanya, aku mulai spill mulai inilah cari-cari tahu nih si Alive ini apa sih gitu loh. Dan ternyata balik lagi ini community-nya kok kayak seru ya. Jadi kayak FOMO di awal di situ. Sampai akhirnya ya a simple yes aja back then. Jadi karena awalnya dimulai dari punya kebutuhan, kamu emang nyari-nyari juga. Betul, insurance. nyari-nyari juga. Terus udah gitu pas diajakin aku cuma melihat yang kayak tadi nggak kepikiran sih. Bisnis insurance seperti apa? Tapi kayak ini komunitasnya kayaknya fun ya gitu. Jadi cuman itu aja sebenarnya, simple aja. Simple ya, ternyata nggak perlu diribet-ribetin ya. Iya. Dari siapa nih mau? Karin. Karen, what do you think? Oke, kalau aku mungkin angle-nya waktu pertama join lebih little bit more personal ya. Jadi emang aku udah nasabah Jule yang sekarang leader aku itu udah dari mungkin 6-7 tahun lalu bahkan gitu. Nah, tapi during this duration 6-7 years sebenarnya nggak ada yang pernah ngajakin aku insurance business, sampai akhirnya tahun lalu Jule akhirnya approach aku untuk ya udah gimana lu belajar aja gitu. Nah, why itu sebenarnya karena ya unfortunately mamaku didiagnosa kanker gitu tahun lalu. Jadi aku juga ingin mencari tahu lebih banyak soal insurance gitu, karena kan sebagai orang awam ya, jujur kita taunya kayak oh ya udah kalau misalnya sekarang aku sekeluarga udah ada insurance nih, tapi unfortunately mamaku kan nggak ada. Terus aku mencari tahu kalau udah didiagnosa seperti ini apa masih bisa. Jujur sebagai orang awam pertanyaan sesimpel itu aja aku nggak bisa jawab. Jadi aku tanya ke Jule of course gitu, dan pada saat itu dia bilang ya udah mendingan karena kita tuh generasi yang udah lebih harus melek soal insurance, mendingan lu belajar aja gitu. Nah dari situ aku masuk, ingin belajar, ingin tahu, dan ingin memberikan proteksi yang terbaik bagi orang-orang di dekatku kali ya. Tapi selain itu setelah mempelajari, aku sadar lah, dan kita di sini juga semua menjalankan misi yang sama, misi mulia menolong orang gitu. Tapi di luar itu sebagai entrepreneur, aku juga nggak menutup mata tentang opportunity bisnis ini gitu. Jadi dari situlah aku bener-bener oke, full heart yuk gitu, jalanin aja gitu. Oke, Viola gimana nih? Udah punya klinik, terus udah gitu udah terjun di investing juga bersama dengan suami gitu kan? Yeah. Bukan yang gak ada kerjaan banget ya Yeah, sebenarnya. Why are you here? Why? Why? Jadi sebenarnya aku termasuk tipe orang, aku dan suami ya, termasuk tipe orang yang dari zaman dulu itu kita nggak pernah alergi asuransi. Justru kita itu orang yang sangat memproteksi segalanya gitu. Jadi diri sendiri udah pasti, kesehatan, jiwa. Terus begitu lahir anak pertama, anak umur 1 bulan, terus kita langsung beliin insurance, terus kita tambah juga asuransi jiwa buat kita, aku dan suami gitu, dan pindah rumahnya kita proteksi juga pakai asuransi properti gitu, mobil segala macam. Jadi aku tipe orang yang memang kebetulan udah melek tentang pentingnya insurance gitu, tapi nggak pernah tahu betul-betul, cuma tahu produknya aja kan yang kita beli, tapi nggak tahu benar-benar tuh sebenarnya isi dalamnya tuh kayak apa gitu. Terus juga aku juga tipe yang nggak pernah nganggap remeh pekerjaan agent, atau nggak pernah nganggap remeh ya, industri insurance, karena ya aku sebagai nasabah yang memproteksi segalanya gitu kan, itu sangat menghargai lah ya profesi di insurance business gitu. Jadi pas diajakin waktu itu, kebetulan aku nanya, kan anakku waktu itu baru mau setahun lah gitu ya, aku nanya tentang asuransi pendidikan karena lagi mau
mau prepare buat pendidikannya dia, Exactly. mulai masuk sekolah gitu kan. Nanya sama leader yang ngajakin aku lah gitu. Nah terus diajakin dijelasin sama bisnisnya juga gitu. Jadi waktu itu sih sesimpel open minded aja. Oh ternyata bisnisnya kayak gini ya gitu. Terus ngeliat komunitasnya. Komunitasnya kok beda ya, kayak maksudnya yang join di sini tuh semuanya tuh kayak juga orang-orang mama-mama juga, cewek-cewek juga yang juga punya bisnis gitu kan. Jadi kayaknya kalau ngomong kayaknya harusnya nyambung kita gitu kan. Komunitasnya bagus, networknya bagus. Jadi akhirnya aku merasa kayaknya nggak ada salahnya gitu untuk dicoba gitu kan. Karena kalau nggak dicoba ya kita nggak pernah tahu ya, ternyata Benar. hokinya ternyata ada di sini gitu kan. Kita nggak pernah tahu Iya. gitu. Jadi ya akhirnya sampai akhirnya dijalankan, ya menyenangkannya yaitu komunitasnya ternyata nyambung banget gitu sih. Benar, kalau nggak dicoba nggak ada yang tahu deh. Gak ada yang tahu. And kalau gue sendiri sih sebenarnya gue percaya banget ya kita semua di sini entrepreneur, dan menurut gue punya satu mentalitas mindset di mana menurut gue the real entrepreneurs itu nggak bakal close minded, ya nggak sih? The real entrepreneurs adalah orang yang selalu open terhadap opportunity dan pengen tahu justru industri yang malah cross, karena that's what I feel dan I believe kita semua sama gitu. Jadi memang ya berarti lo bukan entrepreneur sejati ya kalau misalnya lo even menutup pintu untuk tahu tentang satu opportunity. Yes, dengerin dulu sih. Exactly. Even though itu insurance business dan itu yang kenapa ya gue ada di sini gitu, karena pada awalnya mungkin mirip-mirip kayak some of you guys gitu, kayak gue juga tidak mengerti insurance sama sekali, karena mostly ya kita punya insurance mungkin dari corporate buat yang dulunya profesional, atau mungkin bawaan dari orang tua, atau malah nggak ada sama sekali gitu kan, cuman itu pilihannya. Dan at some point ya gue ketemu sama ketemu sama IG-nya Elif gitu kan, dan gue lihat-lihat IG-nya Elif, dan dari seorang mutual friends gue dikenal sama Nana gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya juga karena tertarik produk untuk tahu lah. Kemudian long story short ya sama ya, kayak misalnya pada akhirnya gue berpikir gila kalau gue aja yang sebenarnya open minded gitu kan, tapi gue aja nggak punya property insurance, gue aja under insured gitu kan, apa kabar dengan yang gue kepikiran pertama adalah keluarga gue gitu, as simple as that, keluarga gue. And then kayak ya ring satu gitu, kayak termasuk my cousin, sepupu-sepupu gue, kayak ipar-ipar gue itu apa kabar banget gitu kan. Jadi awalnya ya gitu, kayak dari ya udah buat keluarga gue dulu aja, gue tahu siapa tahu ini opportunity yang kayak lo bilang gitu kan, lo nggak pernah tahu hoki lo di mana, cuan lo di mana, kayak if you never try you never know lah, bener. Yeah. Dan ini tuh berhubungan banget nih. Yang ketiga tuh kalau di compare sama bisnis yang lain, apa sih yang makes insurance business is different? Mungkin kayak gue kepikiran ya, mungkin gue mendahulunya, gue kepikiran karena gini, another thing juga soal entrepreneurship, gue percaya banget ya, satu entrepreneur adalah pasti orang yang open mind, yang kedua adalah I think di bisnis ini tuh agak beda nih sama bisnis yang rata-rata kita jalanin ya, bisnis kita yang konvensional, itu di soal mentorship, karena gue ngerasa kita seorang pebisnis tuh adalah lo yang creatornya, lo yang berdarah-darah, lo yang hadapin struggle, dan lo juga yang harus menyelesaikan dan mencari solusinya. Benar ibu-ibu, kayak itu tuh is a lonely journey menurut gua. Dan kalau di bisnis ini itu karena tadi ya, secara sistem itu bentuk community based business, di mana mentorship tuh memang adalah bagian yang tidak terlepaskan gitu. Justru bisnis ini tuh daya tariknya dan apa yang bikin beda karena ada mentorship. Kalian setuju nggak? Ada yang mau komen? Ya setuju banget sih, Tik. Bener ya, karena kan kita semua backgroundnya sama ya. Jadi waktu jalanin bisnis, build new brands gitu, kita merasa sendirian, bener nggak? Ya. Jadi kayak aku kebetulan jalanin sama suami gitu kan. Jadi ya ada masalah sama dia gitu, dia doang gitu, dan nggak ada yang mau ngajarin. Kenapa? Karena orang yang industri sama, walaupun misalnya aku masih Karin sama-sama F&B, tapi nggak mungkin Karin mau spill semuanya. Exactly. Karena balik lagi ada kompetitifnya, bener gak sih? Nah di situ aku berasa beda banget, setuju sih. Jadi benar-benar gimana leader-leader kita tuh ngasih semuanya, ilmunya gitu kan, diduplikasi 100% kalau bisa gitu, dan nggak bisa ditemuin di dunia konvensional sih. Karena gimana pun juga pasti ada nih, kita spill 100%, misalnya restoran pasti ntar resepnya dibawa atau dibikin kompetitor. Sensitif ya? Iya, sensitif gitu. Nah selain itu aku juga ngerasa industri ini karena bergerak di insurance itu kan mengatasi bagaimana resiko kehidupan kan, yang kita nggak bisa elakkan gitu loh. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu mungkin terjadi ke siapapun dan dimanapun kan. Jadi aku ngerasa bisnis ini tuh bedanya dengan bisnis lain, benar-benar menjalankan misi mulia itu tadi.
Jadi bukan cuma menolong calon nasabah kita gitu kan, tapi juga menolong partner kita dan terlebih lagi keluarga kita sendiri gitu. Ada poin yang gue setuju sama lo gitu. Gue ngerasa kayak industri kita, bisnis kita yang konvensional adalah bisnis di mana ya apapun itu bentuknya, at some point yang pasti lo mengajar apa itu yang namanya omset dan target gitu kan, pasti ujungnya di situ. Dan mungkin kayak susah juga ya buat kita untuk punya bisnis yang ya agak-agak bullshit ya kalau kita bilang misi mulia, karena kita punya produk yang dijual dan itu produknya harus make it seperti itu kan as simple as that. Tapi I think ya, yang kayak lo bilang gitu, di bisnis itu menjadi berbeda karena lo nggak akan make it kalau lo cuman tujuannya soal cuan ya kan. Lo menjadi sendiri yang pertama, yang kedua kalau cuan doang ya. Di sini tuh kayak ada satu mission yang dalam ya pasti kita kan awal-awal mau menyelamatkan keluarga kita gitu kan. Kemudian kita berpikir oke, mungkin teman-teman kita juga butuh nih, kita aja mau gitu kan. Jadi selalu ada dorongan kayak lu tuh mau nolong orang, including dalam ekosistem bisnisnya di mana kita tuh kayak mentorship. Jadi kita mau bantu partner-partner kita juga make it dengan cara yang kita udah berhasil, ya nggak sih? Ya, setuju. Mungkin lo gimana, menurut apa yang different dari bisnis ini? Kalau tadi dari segi visi misinya ya, kalau menurut aku coba spill yang paling hardnya yaitu dari sisi cuan, dari sisi modal. Kita menunggu ini sih. The truth ya. That's the truth guys. Jadi kalau bisnis konvensional, karena aku juga menjalankan bisnisnya, kebetulan bidangnya adalah industri kecantikan, yang dimana kalau industri kecantikan tuh udah pasti kalau kita mau expand, kita mau survive, kita mau inovasi terus, ada amount of modal, capital yang harus kita puterin lagi gitu. Kita puterin terus, kita putar otak terus, gimana caranya kita bisa jadi klinik yang punya alat-alat terbaru, punya inovasi yang terbaru gitu kan. Karena dunia kecantikan kan cepat banget ya. Kayak misalnya ada produk baru A, B, C, klinik juga makin menjamur segala macam. Nah, itu kalau bisnis konvensional. Kalau di bisnis insurance yang aku lihat di sini tuh sebenarnya dari segi modal bisa dibilang Hampir tidak ada. apa itu ya kan, iPad gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari segi sisi modalnya, kapitalnya itu udah pasti it's very different banget gitu. Kalau misalnya kita menjalankan bisnis konvensional versus bisnis insurance ini dari segi modal ya. Tapi dari segi income dilihat lagi gitu kan, kok ternyata bisnis yang tidak butuh modal besar ini income-nya bisa nyusul dengan bisnis konvensional. Karena dari experience yang aku alamin kan, setahun aku bisa achieve sampai ya income-nya itu bisa miliaran gitu ya. Kalau di bisnis konvensional bisa juga gitu, tapi dengan konsekuensi ya itu tadi modal di awalnya, modal di awalnya kan besar. Kalau di sini kita nggak mikirin istilahnya BEP-nya, ROI-nya segala macam ya kalau dari segi bisnis ya, gitu. Tapi ya itu tidak ada bisnis yang tidak butuh modal. Dimana modalnya di bisnis ini adalah satu open minded, kedua berani, ketiga yang mau belajar terus. Itu jadi kayak lebih ke diri kitanya sih. Bener. Modalnya gitu. Jadi di bisnis ini modalnya tuh leher ke atas guys. Bukan ke kitanya, misalnya orangnya gitu. Tapi kalau dari segi duit, ya itu. Ya aku spill aja duit ya udah pasti is different game. Dan juga income akselerasinya itu yang menurut aku bisnis konvensional susah lah untuk catch up akselerasi income yang kita dapetin di sini. Exactly. Sebenarnya itu aja sih. Speaking of modal gitu kan, speaking of ada bisnis dengan gini loh, konvensional bisnis itu nggak bisa milih ya. Ada industri yang memang harus permodalannya banking gitu, dan itu nggak bisa milih. Dan bener banget gitu kayak Viola bilang gitu, di bisnis konvensional tuh selalu ada resiko yang lo harus hadapin, dan itu kayak sometimes itu the only choice yang lo punya gitu. While di bisnis ini lo punya pilihan untuk tidak menggunakan, nggak perlu pakai banking gitu, bener-bener ya kayak lo bilang tadi ya, leher ke atas, iPad, hati, ya waktu lah ya, energi, waktu. Dan sebenarnya kalau dibilang lossnya apa sih? Maksudnya lossnya apa sih ikut di bisnis ini? Lossnya paling kita jadi paham asuransi. Iya kan? Gain apa loss itu? Kayak itu bukan loss juga gitu kan. Ya ruginya paling jadi pintar asuransi gitu. Dan ruginya paling yang kalau nggak jalan ya udah gitu kan, jadi nambah knowledge, nambah network. Bener-bener karena kita selalu kayak most of us itu berada di sini tuh diajakin oleh teman, dan at least orang yang kita percaya, teman atau mungkin kayak lo
Jule adalah teman / your agent gitu kan, insurance agent, dimana kayak kita percaya lah, maksudnya orang ngajakin kita di sini tuh juga bukan orang yang ada kerjaan, number one. Yang kedua, kita juga tahu mereka siapa ya, jadi benar gitu, kayak gue setuju banget. Gimana Karina? Aduh, udah dirangkum semuanya. Enggak Oke, dong. tapi main difference ya. Jadi kayak maksudnya bener kan kita ngomongin difference-nya dari bisnis konvensional sama bisnis asuransi itu apa. Nah, setuju, mentorship is one thing, tapi menurutku juga kita tuh bergerak di bidang kesehatan ya ngomongnya kalau bisa dibilang. Jadi ini tuh sesuatu yang akan selalu ada gitu. Bedanya dengan kayak let's say kita compare aja ke F&B ya. Let's say kita ngomongnya case to case adalah yang terjadi di saat COVID gitu. Jadi gue yakin lah kayak mungkin 90% of F&B business udah pasti mengalami significant loss, lockdown segala macam. Itu resikonya ada gitu. Sedangkan bisnis kita yang bergerak di bidang kesehatan malah thriving pada saat itu. Dan makanya kalau orang bilang kayak aduh bisnis asuransi itu MLM itu beda banget gitu loh, salah banget karena kita nggak menjual produk yang let's say lu cuma bisa musiman kayak 2 bulan 3 bulan, enggak, kita tuh menjual sesuatu yang semua orang butuh dan ini seumur hidup gitu. Jadi sebagai bisnis yang paling bagus adalah sandang pangan papan, itu udah pasti kan, which is kita tuh di salah satu kategori itu gitu. Dan satu lagi sih menurut gue yang membedakan adalah di bisnis ini kalau kita udah nyemplung, kita tahu ya kita udah ada roadmap kayak 7 tahun ke depan endgame-nya di bisnis ini tuh udah ada. Sebagai entrepreneur dan let's say kayak kita semua sebagai founders of our own business, itu tuh kita harus pikirin sendiri loh. Kayak maksudnya let's say itlah 7 tahun ke depan berkembangnya seperti apa, apakah gua akan punya I don't know 50 outlet, apakah gua akan buka di luar kota, di luar negeri, itu gua harus mikirin sendiri. Sedangkan di sini tuh enak, sistem bisnisnya Jelas. clear, kita udah tahu end goal kita apa. Ya kita we just have to put our heart into it, jalanin aja gitu, tinggal ngikutin roadmapnya. Lu mau Dan bener-bener The beauty-nya kan kita nggak usah jualan insurance terus ya. betul. Jadi itu sih sebenarnya yang buat aku menariknya di situ sih. Karena dibilangnya bisnis, tapi kalau disuruhnya jualan gitu kan, ya makanya dengerin dulu. Exactly. Berkata sama lo bilang exactly gitu, karena mungkin banyak orang tuh salah persepsi karena they don't know, which is kayak it's normal, karena kita juga pernah berada di posisi yang tidak tahu itu, bahwa kayak insurance business tuh bukan jadi sales ya guys. Insurance business tuh bukan menjadi agen gitu ya. It's totally different gitu. Yang apalagi kita entrepreneurs ya yang udah di titik ini, pasti kalau misalnya kita menjalankan suatu bisnis yang ujung-ujungnya kita harus everyday door to door jualan, nggak mungkin kita mau, ya nggak sih? Nggak mungkin, karena kita juga harus bagi waktu. Ini karena habisnya kita ngomongin waktu kan, kita juga harus bagi waktu dengan posisi kita masih jalanin bisnis yang lain ya kan. But there's something special lah pasti dari sistem bisnis yang tadi mungkin udah juga bahas gitu kan, yang bisa allow kita yang udah punya bisnis ini untuk bisa ngejalanin ini. Satu tadi yang lo bilang dengan end game yang jelas, yang lo bilang dengan misi mulia yang clear, bukan soal cuan-cuan doang. Tapi ya kalau nggak pakai cuan, nggak ada angka yang clear, for what reason juga kita ada di sini. Kita kan tidak bikin yayasan gitu ya, maksudnya no gitu. Kita di sini benar-benar juga pengen expanding satu income baru dari satu bisnis baru yang opportunity-nya ada, bersih juga gitu kan, dan udah yang nggak perlu effort kita lagi dari nol untuk bikin everything gitu. Dan networking tadi juga another thing juga di sini, karena nih berkaitan nih untuk yang next ini adalah kata di within the next 5 years gitu kan. Menurut kalian bisnis di insurance ini opportunity-nya tuh gimana sih? Mungkin dari lo deh. Oke, masih gede banget ya. Tadi Karina juga mention gitu, kita di industri kesehatan dan juga financial. Benar ya, semuanya ya pasti mau tubuh yang sehat, dan tentunya juga kita butuh namanya merencanakan income kita ya kan. Bagaimana income dan expense-nya. Dan menurut gue sih industri insurance tuh masih panjang sekali opportunity-nya. Apalagi penetrasi insurance di Indonesia itu masih 7%. Which is kita compare sama negara tetangga aja gitu ya, atau negara Jepang yang negara maju itu 600%. Artinya satu orang di Jepang itu bisa memiliki 6 polis atau lebih. Ya kan, compare to us gitu yang masyarakatnya jauh lebih besar gitu kan. Jadi masih besar sekali opportunity-nya. Udah gitu juga ya itu semua kesehatan, resiko-resiko kehidupan itu yang tidak bisa kita hindarkan. Semua orang
ya kan akan melalui itu. Jadi kalau misalnya keluarga-keluarga tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang proteksi gitu kan ya, akan terjadi banyak sekali resiko finansial yang tentunya ya ke masyarakat juga akan impact besar sekali gitu ya. Nah jadi menurut gue sendiri ya itu tadi, marketnya masih besar sekali di Indonesia khususnya ya kan, apalagi sekarang agen-agen makin canggih-canggih nih ya kan. Tadi backgroundnya juga keren-keren banget sekarang, anak-anak muda gitu yang memang berpendidikan, bahkan lulusan S1, S2, S3 gitu, bukan yang memang orang-orang gak ada kerjaan gitu yang menjadi agent insurance. Jadi dengan begitu ya masih sangat besar Big sekali. opportunity. Benar-benar. Kalau menurut lo gimana, Vi? 5 tahun lagi tiba-tiba gue mikir gue umur berapa ya. Jadi contemplating on my life right now. 5 tahun lagi ya kayaknya makin seksi ya. Karena itu tadi kayaknya makin banyak komunitas pebisnis insurance yang ngembangin grup dan timnya itu dengan cara yang semakin inovatif, semakin keren. Terus juga industri ini diliriknya udah bukan sebelah mata lagi karena income-nya juga sangat-sangat menjanjikan gitu kan. Jadi aku yakin 5 tahun lagi bisa jadi semua orang menjalankan bisnis ini, kayaknya nggak tahu juga ya. Cuman ya harusnya masih sangat seksi sih dan sangat menarik dengan sistem yang sekarang ya, gitu. Menurut lo, Kar? Sama sih, jadi kayak maksudnya mungkin nggak tahu ya, menurut gua sekarang ada kita itu lagi di masa transisi nih, dimana mungkin generasi orang tua kita masih memandang sebelah mata yang kayak Viol bilang lah, tapi generasi kita udah lebih accepting, udah lebih melek. Dan bahkan kayak adik gua gitu, kayak Gen Z pun udah masuk di bisnis ini gitu. Jadi 5 tahun lagi ya, which is mereka udah biasa banget guys dengan profesi ini gitu. Udah menurut gua kita berada di poin dimana kita yang merubah stigma itu untuk memudahkan jalan buat agen-agen berikutnya gitu, untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi sebenarnya the question is, lu mau jualan 5 tahun lagi di saat pasarnya udah saturated atau now? Ya nggak sih? That's the real question here gitu. Kayak momentum untuk menjalankan bisnis ini adalah saat ini, ya kan, di saat ini, karena kita lagi di proses transisi itu seperti yang Rina bilang gitu, kayak di posisi stigmanya tuh udah sangat-sangat significantly bergeser banget. I think now exactly gitu, kita milenial sih udah tahu banget kayak if you have no insurance, good luck man gitu kan. Kayak kita udah tahu banget bahwa ya kayak lo bilang gitu kan, selama kita itu bukan Thor yang anti mati dan anti sakit, artinya kita harus mau mikir gitu kan. Cuma ada 2 pilihan, lu mau bayar dari kocek lu, sementara lu nggak pernah tahu biaya sakit lu berapa, karena lu nggak bisa telepon Tuhan dan pesan berapa nilainya. Or lu punya insurance yang legit, yang benar-benar bisa memproteksi lu benar-benar ya, dan lu jadi nggak perlu mikirin itu, dan lu kayak siap lah, karena resiko hidup gitu kan. Kayak gue tuh selalu punya pemikiran ya, karena family business gue juga been through a lot of things, dan kita juga up and down banget, dan kita tuh pernah kayak berpikir gitu ya, gue tuh contemplating kayak even ya orang bangkrut, selama lu sehat lu bisa kayak build lagi. Betul. Ya kan, maksudnya lu bisa nggak punya uang tapi lu tetap bisa mengusahakan itu, dan kemudian lu balik lagi, lu rebound. Tapi ketika sakit itu kan sesuatu yang di luar kontrol ya, apalagi kalau misalnya ngomongnya sakit kritis. Karena kita melihat banget ya kita udah bergerak di sini, dan kita melihat banget orang-orang sekitar kita yang sakit kritis, dan benar-benar sebelum lu ngalamin itu you don't know gitu kan, how much itu tuh bisa narik semua energi dan segala hal yang bisa benar-benar bikin satu keluarga tuh bangkrut satu generasi loh. Benar. Ya nggak sih? Bukan hanya soal bangkrut, tapi pasti kayak financially turbulence lah. Ya nggak sih? Kalau misalnya nggak pakai insurance, karena lu bisa punya uang sebanyak apapun, tapi sakitnya itu nggak bisa tahu. Ya kan? Lu bisa punya uang 50 miliar, tapi sakit bisa 70 miliar. Ya nggak sih? You never know. Iya. Dengan inflasi kayak kita ngejar kayak harga kamar rumah sakit itu gimana dengan income kita, ya nggak sih? Kayak apalagi kita pasti pengen the best Treatment lah ya. Iya. Punya option juga ya. Iya, kayak lu mungkin lu sama kan, pernah experience kayak family member yang cancer, dan Definitely ya, maksudnya ya benar-benar kayak maksudnya waktu itu ya definitely it's one of the hardest moments in my life, karena kayak kenapa sih? Kayak mungkin lebih regret kali ya, kayak maksudnya kita ngomong dari sebagai nasabah dulu deh gitu, kayak kenapa gua sendiri sekeluarga, gua, suami, anak-anak ada, kenapa nyokap gua nggak pernah gua paksa ya, karena dia mungkin termasuk
belong in the generation where pada saat itu dia merasa asuransi itu menipu gitu. Padahal kan mungkin yang salah bukan produknya ya, yang salah oknum. Stigmanya. Betul. Penjelasannya. Penjelasannya lah, oknumnya gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi ya ada di sisi sebagai nasabah gue merasa nyesel banget kenapa sih nggak gue paksa, atau ya udahlah kayak pada saat itu gue beliin aja gitu, kenapa gitu ya, peace of mind lah having insurance itu benar. Jadi punya pilihan yang lebih ya kan, karena ya bersyukur apa yang lo hadapin mungkin itu semua bisa teratasin dengan yang udah dijalanin. Tapi baik lagi kita harus punya mindset adalah setiap orang tuh beda-beda ya, dan daripada ngambil resiko selama masih sehat ya, itu another thing juga yang I think menarik buat kita. Bagi kita entrepreneur adalah kita nolong orang banget ya di sisi itu. And how ini karena mostly samping kanan kiri gue mompreneur lebih tepatnya. How lebih tepatnya ya kan. Jadi gimana nih manage your time, energy untuk jalanin multiple businesses ditambah udah punya keluarga, mungkin dari lo? Oke, yang pertama sih set prioritas. Itu key banget sebenarnya, bukan cuma di industri ini ya. Namanya kita jalanin bisnis apapun ya, sama apalagi aja ya. ya setelah jadi ibu gitu kan, punya family, punya anak gitu dengan segala macam keriuhannya. Jadi pertama set prioritas sih. Gitu. Yang kedua ya yang gue belajar juga itu delegasi. Belajar delegasi, mempercayakan hal-hal misalnya bisnis-bisnis lainnya yang udah running, kita belajar delegate ke orang yang kita memang percayakan gitu. Termasuk urusan domestik, artinya harus punya juga support system yang mendukung gitu kan ya. Karena kan balik lagi kita di sini juga buat apa, bukan cuma cari cuan doang gitu ya. Kita juga upgrade diri dan segala macamnya. Jadi set ketiga hal itu sih kalau dari gue. Set prioritas, juga delegasi, dan juga support system. Kalau lu, Vi, gimana? Sama. Hidup. Jadi kebetulan banget kan anakku masih kecil ya. Jadi kayak masih pre-K gitu, umurnya masih 3 tahunan. Memang ya pasti ada yang namanya mom's guilt, itu tidak bisa dihindari. Pasti. Tapi balik lagi kan kita di sini bukan semuanya superwoman yang kayak bisa ngerjain semuanya. Jadi tetap harus ada support system tadi, betul. Gimana caranya kita build pekerjaan-pekerjaan rumah segala macam itu dibantu, pasti ada yang membantu gitu. Karena kalau misalnya kita udah stuck harus di rumah, kita udah pasti nggak bisa kerjain hal yang lain gitu kan. Dan aku tuh termasuk orang yang tidak percaya dengan konsep work-life balance, karena menurut aku work-life balance itu sebenarnya tergantung prioritas kita tuh hari ini tuh kita mau utamain yang mana gitu. Kayak misalnya ini sekarang aku terpaksa tidak bisa menjemput anakku di sekolah karena harus ke sini gitu kan. Nah itu kan sebenarnya set prioritas hari ini gitu. Terus besok misalnya aku bisa luangkan waktu dan bisa main sama anakku, quality time atau weekend gitu kan. Nah itu sebenarnya kan gimana kita mengatur balance-nya kita masing-masing gitu. Jadi nggak mesti work-life balance itu adalah dalam satu hari pokoknya 50-50. alokasi 50-50 is never work for me gitu ya. Aku nggak tahu kalau misalnya buat yang lain, tapi kalau buat aku susah banget untuk dalam satu hari kita itu menjadi seorang ibu yang sangat balance antara pekerjaan dan anak dan rumah gitu. Gitu sih. Jadi pasti ada momen-momen di mana full day kerja, ada momen-momen di mana full day for family gitu. Gitu sih. Karina. Sama sih ya, jadi yang utama pasti support system ya. Kita semua pasti punya support system masing-masing. Dan satu lagi aku juga percaya kayak orang tuh nggak ada yang punya waktu lah. Kayak yang penting buat mereka apa, itu mereka akan make time. Bukan ada waktu apa enggak, tapi people will make time for what they think is important kan. Jadi kalau aku sendiri sih, aku juga merasa bisnis ini fortunately very time flexible ya. Kita bisa memilih waktu kita sendiri. Nah itu jadi ya disitulah yang menguntungkan juga sebagai business owner, sebagai moms, kita sebenarnya bisa kapan kita mau waktunya untuk menjalankan bisnis ini, kita bisa memilih. Sebenarnya enaknya bisnis itu satu lagi ini sih. Flexibility, benar, exactly. Dan menurut gue another thing yang gue yakin kalian semua juga punya pemikiran yang sama, it's about purpose. Gue rasa kayak soal membagi, ya gue setuju sih sama Viola, gue juga I don't believe in work-life balance, karena menurut gue itu agak mitos. Karena ada satu hari yang kayak lo bilang kan, ada harinya 70% buat siapa, 30% buat siapa gitu. Gue tuh punya satu istilah gitu, gue sebutnya work-life harmony. Lu bikin harmoni, lu tuh kayak
konduktor yang bikin lagu di setiap hari-harinya gitu, kayak lu mengharmonisasikan hari ini lagunya yang mana. And gue rasa itu semua possible kalau gini. Mungkin ada juga orang yang berpikir kayak pasti ada yang lu korbanin segala macam. Tapi menurut gue it doesn't matter, yang paling penting itu adalah purpose lu apa, ya nggak sih? Iya kan, kita sebagai wife, sebagai business owner, sebagai kalian sebagai moms, pasti ada purpose yang why are you here juga, why lu memilih menjadi serial entrepreneurs gitu kan. Contoh mungkin kayak kalau gue pribadi gitu, gue merasakan di bisnis ini terutamanya gitu ya, bisnis ini tuh bener-bener kita sekarang udah jadi partner, dan pasti kita mostly yang kita lakukan adalah mentorship, ya not personal selling kan. Jadi lu tuh kayak memberi dampak hidup buat partner-partner lu pengen bantu mereka tuh bener-bener to change their lives, untuk improve their life quality, mencapai financial and time freedom. That's our purpose gitu. Dan menurut gue when you have purpose that big dan sangat driven dengan purpose itu, menurut gue semuanya akan jadi intentional dan semua itu akan kayak terbagi-bagi sesuai dengan, ya nggak sih, kayak lu akan bisa aja gitu punya wisdom untuk membagi waktu itu semua. Mungkin kayak kalian moms, I believe mungkin kalian bisa menjustifikasinya if it's true, punya mau set goals juga ya untuk kayak your kids, maybe kayak lu pengen jadi example kayak sebagai seorang perempuan itu tanpa mendiskreditkan perempuan memilih hidup apapun ya, tapi when you have job, when you have career and lo enjoy it, itu kan juga satu menjadi contoh yang bagus banget ya buat anak-anak kita. Mungkin lo mau tambahin itu nggak? Ada nggak anyone? Belum. Yang punya anak cewek. Kalau anak cowok harus kerja ya. Ya tapi I feel like it's a good point juga. Maksudnya I feel like kayak I learned this attitude from learning from a strong woman juga menurutku gitu, kayak maksudnya from my mom, I always look up to her, and yeah you're right, kayak without discrediting peran apapun, karena mamaku juga sebenarnya housewife gitu, tapi aku tahu dan sehari-harinya meskipun maksudnya role dia itu sebagai supporter of the family, dalam artian papaku udah nggak ada ya, jadi aku juga belajar role itu dari dia, sama dengan halnya yang kamu bilang tadi, kayak being an example for your son or your daughter itu bukan berarti you have to be there 100% of the time with them. It doesn't necessarily mean so gitu. Bisa being a good example, being a good kayak it can be a good housewife like what I learned from my mom, tapi it can also be a good business person gitu, and your kids will look up to you as well for your achievements. Gue mirip kayak lo sih, fun fact kayak nyokap gue juga sebenarnya ibu rumah tangga yang malah kayak mendukung anak-anak kayak yang perempuan untuk sebenarnya malah berkarir gitu, karena ya gue percaya banget sih zaman berubah ya, dan menurut gue kayak kalau lo diberikan kesempatannya, lo punya kesempatannya, lo punya privilege itu untuk lo bisa berkarir, menurut gue itu privilege, ya nggak sih? Kayak not everyone punya privilege untuk bisa menjadi mompreneur, menjadi career woman gitu. Betul. Right? Dan ini juga berhubungan nih, mentality dan mindset apa sih yang secara spesifik harus dimiliki oleh setiap orang yang mau terjun ke insurance business. Menurut Luffy? Mentality ya. Dan mindset apa? Pertama, harus anti baper. Itu kayak semua bisnis ya. Iya, harus anti baper karena ya itu ya harus punya strong goal juga sih di bisnis ini, karena kalau enggak ya pasti jalaninnya juga berat gitu kan, pasti ada struggle-strugglenya gitu segala macam. Mindsetnya pertama ya harus open minded, mau punya growth mindset yang pengen belajar terus, karena ini udah pasti satu bidang yang semua orang pas terjun ke sini pasti buta, nol. Semua sama, kita startnya nol gitu kan. Jadi semuanya belajar bareng-bareng gitu. Jadi memang harus punya niat yang kuat untuk pengen tahu terus gitu sih. Terus juga ya itu punya mindset untuk berani coba aja dulu. Gitu sih, karena kalau nggak punya itu nggak akan mulai sih. Mau bisnis apapun kayaknya kalau seorang pengusaha nggak ada yang kayak risk takingnya, nggak ada impulsifnya sedikit gitu ya, itu pasti nggak akan mulai, cuman dipikirin doang. Kebanyakan mikir. Karina?
Mindset ya. Jadi mirip kali ya sama entrepreneur in general. Sebenarnya mindsetnya harus belief sih. Kalau gue juga merasa kayak belief in the product itu juga very important. Jadi kayak lu nggak bisa jualan kalau lu sendiri nggak pede akan produknya kan. Ini apply for both insurance business or let's say gue jualan makanan, gue juga harus tahu nih produk gue enak nih. Kayak kita jualan insurance, kita juga tahu kan kayak company yang bagus, kita menjual produk yang baik gitu. Jadi secara mindset menurutku quite similar to being an entrepreneur. Kita believe on the product sama nggak baper sih ya. Emang tapi sama juga sih itu being an entrepreneur juga nggak boleh baper ya. Iya benar. Kita kalau orang ada kritik our products or whatever ya itu kita terima dengan lapang dada juga. Oke, ya sama sih semuanya ya, open minded itu pasti pertamanya, karena kan balik lagi di tengah-tengah segala macam stigma tentang insurance gitu kan. Yang kedua mungkin yang gue tambahin itu adalah orang yang mau mengosongkan kelas. Karena gimana pun juga ini industri yang baru, yang pastinya walaupun kita punya segala macam gelar gitu ya, founder whatever gitu, tapi industri insurance adalah industri yang baru gitu kan. Jadi kita mau ngosongin gelas dan mau dibentuk. Jadi humble to learn, mau dibentuk gitu kan, mau berproses gitu kan, persistence, consistent, dan pastinya never give up. Ya kan, karena betul, dan mesti punya strong will untuk mau sukses. Gitu. Ya, jadi buat terjun di insurance tuh sebenarnya nggak ada yang nggak berhasil sih, tapi adalah orang yang berhenti lebih dulu sebelum mencapai keberhasilan. Betul, gue setuju banget ya. Jadi nggak ada orang yang gagal di dunia bisnis insurance, yang ada cuman yang menyerah terlalu cepat. Gue percaya sih kayak better human are better leaders gitu. Kita kan entrepreneurs gini, semua orang bisa bilang diri dia entrepreneurs, ya nggak sih? Gue pebisnis, tapi not everyone itu adalah leaders. Dan menurut gue long term bisnis itu cuma bisa berjalan kalau kalau entrepreneur yang menjalani itu adalah seorang leaders, not only an entrepreneur, ya nggak? Dan I think di bisnis ini gitu kan, mentality mindset yang paling penting itu justru itu kayak lu pengen menjadi better human, ya kan? Dan di sini tuh ekosistemnya thank godly sangat memfasilitasi itu. Karena di sini tadi lo juga udah mention ya, di sini tuh kayak lu tuh bener-bener dipaksa untuk self growth. Lucu ya, maksudnya self growth itu kan sesuatu yang harusnya natural gitu ya, tapi ternyata most of us itu punya tantangan di situ. Dan itu beauty of this business gitu, lo malah di sini tuh kayak di force you can be better gitu, karena lo tuh orang yang hebat dan sebenarnya lo cuma perlu meningkatkan hal-hal tertentu gitu kan dalam kualitas diri lo untuk lo semakin baik dan semakin baik. Dan I think kayak itu tadi gitu, kita belajar banget nggak sih di sini tuh kayak jadi better leaders, dan kita tahu bahwa oke, it's a long game. Dan ya bisnis kan kita mau sampai kita udah financial freedom dan time freedom ya, sehingga ya nggak bisa kalau cuma mental saya entrepreneur saja, harus punya mental leadership juga ya kan, yang kuat, yang punya didukung oleh mentor, didukung oleh support system di pekerjaan ini juga. Dan I think kayak that's the most beautiful part of this business sih. Ya. And that's it, tepuk tangan dulu. Yeay. Ini adalah perspektif-perspektif dari para pebisnis asuransi yang mungkin teman-teman nggak kebayang kenapa sih ada entrepreneurs yang jalanin bisnis ini. And I hope ini menginspirasi juga, dan boleh di like dan di share konten ini, ada di Instagramnya Alive by Vision dan juga di sosial media kita lainnya. That's it. Bye.